Ya, pemirsa, Anda kembali lagi masih dalam dialog malam bersama dengan Profesor Kusnandi. Prof, saya akan lanjutkan kembali. Tadi kan beberapa vaksin ada di Indonesia nih, Prof. Tapi apakah efikasi dari berbagai jenis vaksin ini sama atau berbeda? Beda-beda. Beda-beda. Ya, beda-beda efikasinya. Ya. Beda-beda ya. Jadi umpamanya yang Sinovac itu ya di Indonesia itu efikasinya 65,3. Tapi di Turki dia itu 90%. Ya. 90% yang Sinovac ya. Ya Ini itu kenapa bisa berbeda seperti itu, Prof? Bisa. Jadi tergantung jumlah kuman yang ada di situ dan ya di sana mungkin kumannya nggak sebanyak di Indonesia kali ya. Kita kan zona merah. Kita kan zona merah ya. Kemudian juga tergantung daripada cara perhitungannya. Kalau kita dihitungnya efikasinya dihitung per 1.000 orang ya. Kalau ada orang yang menghitung bukan per 1.000, jadi per jumlah kelompok dia gitu loh ya. Kalau kita pakainya tiap orang dibandingkan per 1.000 gitu. Jadi beda-beda perhitungannya. Tapi pada umumnya ya itu efikasinya hampir sama perhitungan, cuman ininya hasilnya. Tapi perhitungannya berbeda-beda tergantung di ini apa di daerah mana dia itunya tinggalnya gitu. Karena di situ ya tergantung jumlah kuman yang ada dan juga tergantung jumlah kuman dan juga kondisi orangnya dan juga masalah kebersihan dan lain sebagainya, itu banyak yang mempengaruhinya. Oke, Prof. Jadi kalau kita hitungnya itu berdasar relatif risk ya, risiko. Jadi incident rate yang ada di vaksinasi grup dan incident rate yang tidak di unvaksinasi, ya itulah yang dihitung dari uji klinis ini. Ya, jadi ini dipakai untuk penggunaan hasil uji klinis di lapangan. Oke, untuk dari berbagai macam jenisnya sendiri nih dok, dari vaksin yang sudah ada di Indonesia, apakah ini nantinya akan juga dibedakan vaksin ini diberikan untuk siapa, vaksin ini diberikan untuk siapa, atau sama saja? Sama aja ya. Jadi kayak contohnya itu ya, semuanya sama, tergantung datangnya kapan vaksinnya. Gitu loh. Ya, jadi kita nggak beda-bedain orang ini untuk ini. Jadi kan saya katakan bahwa vaksin ini nyarinya susah. Jadi tergantung yang datang duluan. Yang datang umpamanya nanti yang datang AstraZeneca, ya semuanya dapat AstraZeneca. Terus nanti pada bulan yang depan yang datangnya Pfizer, semuanya dapat Pfizer. Jadi nggak ada bedanya kalau pemerintah kita semua sama, ya semuanya sama. Tergantung sekali lagi vaksin itu jumlahnya kurang, orang semua rebutan. Kita nunggu mana yang datang duluan. Nah, cuman Bio Farma itu bisa bikin dalam sebulan 10 juta dosis. Ya, kemudian kita akan di drop 100 juta dosis. Ya, kita perlunya berapa? Kita perlunya itu 400 juta dosis ya untuk pertama kali ya seperti itu. Ya, jadi cukup banyak gitu loh. Oke. Vaksin ini nantinya akan diberi orang yang sehat terlebih dahulu atau orang yang sudah terpapar pun akan diberikan vaksin, Prof? Jadi kan kalau kita lihat pada pelaksanaan kemarin ya, kan di tempat tiap penyuntikan itu ada 4 meja ya. Nah, meja pertama pendaftaran. Meja kedua itu untuk ditanya-tanya apakah boleh diimunisasi atau tidak. Kalau umpama divaksin bisa atau tidak. Kalau orang ini tidak memenuhi persyaratan, umpamanya
kadar gulanya tinggi, ya dilihat dari HbA1c, kemudian tensinya di atas 140, itu diundur dulu, nggak bisa langsung diimunisasi. Apa dia sedang batuk pilek panas, itu akan diundur dulu. Nanti baru diimunisasi kalau dia dalam keadaan sehat. Nah, itu yang melakukan screening, ya, itu di meja 2, ya, tanya-tanya. Nah, setelah meja 2 boleh diimunisasi, baru masuk ke meja 3. Di situ tempat penyuntikan. Nah, setelah disuntik, baru ke meja 4. Di situ harus nunggu 30 menit di meja 3 untuk melihat reaksi suntikan. Reaksi suntikan yang berat, ada kemungkinan dari 1 juta, itu 1 atau 2 orang akan pingsan. Itu statistiknya begitu. Bukan oleh karena vaksin, karena dia alergi obat. Gitu loh. Oke. Nah, sehingga pada waktu ditanya-tanya di meja 2, ya, kalau dia pernah pingsan waktu diimunisasi, nggak boleh ikut diimunisasi, karena diimunisasi apapun dia akan pingsan. Tapi kejadiannya itu dari 1 juta 1 atau 2. Tapi kalau yang diimunisasi ada 5 juta, berarti kejadian itu 10. Nah, begitu 10 ada yang pingsan, wah itu media ribut, itu orang-orang pada ribut. Padahal itu pasti ada, karena itu udah bawaan orang itu, gitu loh. Makanya itu di screening. Kalau ada yang pernah pingsan nggak boleh diimunisasi. Oke, Prof, sejauh ini efek samping yang timbul dari vaksinasi sejak uji klinis kemarin seperti apa, Prof? Kalau waktu uji klinis nggak ada yang terjadi pingsan, nggak ada. Dia cumannya ada merah-merah sedikit, ya. Kalau kita ada gradasinya 4, semuanya gradasi 1, jadi mereka bisa kemana-mana nggak masalah. Yang efek sampingnya nggak ada pembatasan, ya. Terus kemudian agak lemes, yang dalam 2 hari dia hilang, ya. Lemesnya juga nggak lemes, masih tetap bisa kerja. Ada yang gatel gitu loh, ya, seperti itu. Jadi tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Ya, itu yang divaksin loh, ya, yang divaksin. Yang placebo ya nggak terjadi apa-apa, ya. Ya paling sama-sama bengkak, ya, tapi dia nggak lemas. Kan kita suntikan kan itu kan air, jadi kan nggak lemas. Tapi kalau umpamanya vaksin kan ada zat yang bikin agak lemas, kan ada campurannya vaksin itu. Oke, itu kan saat uji klinis, Dok. Tapi pada saat memulai vaksinasi kemarin, ya, itu adakah yang terkena efek samping berat begitu? Sampai saat sekarang nggak ada yang pingsan sampai saat sekarang. Apakah vaksin ini juga berpotensi untuk menimbulkan kejang-kejang, Prof? Kalau kejang, kalau orang yang udah pernah kejang itu nggak boleh divaksin. Jadi kan ditanyain di meja 2, apakah punya penyakit kejang, epilepsi, itu nggak boleh. Kan ditanyain itu di meja 2. Jadi udah di screening dulu, ya. Jadi kalau umpamanya dia nggak ngaku gitu, mungkin saja kejang mungkin. Tapi sampai sekarang nggak ada tuh yang kejang-kejang. Di laporan kita nggak ada yang kejang-kejang. Jadi betul-betul di screening oleh petugas kesehatannya ya, Dok, ya? Betul, itu di meja 2 di screeningnya. Oke. Proses vaksinasi ini apakah nantinya hanya ada di rumah sakit atau nantinya akan turun ke posyandu-posyandu di lingkungan daerah terkecil, Prof? Maunya begitu, tapi kan kita maunya begitu, tapi masalahnya vaksinnya itu belum ada gitu loh. Vaksin ini masih rebutan seluruh dunia. Jadi sekarang ini masih di rumah sakit besar, ya begitu loh, ya. Nanti kita distribusikan ke lapangan, ya. Yang sekarang ini yang diberikan kan ke petugas kesehatan dulu supaya dia itu aman, nanti dia bisa keliling gitu loh, ya, ke daerah-daerah yang terpencil, tapi dia udah terlindungi dulu gitu loh. Oke. Terkait dengan vaksinasi mandiri, Prof, ini kira-kira kapan akan dimulai? Vaksin masih mandiri itu kan baru wacana. Sekarang semua vaksin yang diberikan itu gratis, ya. Tapi semuanya harus ikut aturan pemerintah, artinya dipanggil pada waktu yang ditentukan. Barangkali
kan ada orang-orang tertentu yang punya rencana mau kemana, sehingga pada waktu yang ditentukan dia nggak bisa gitu ya, barangkali. Nah, dia pengen untuk disuntik gitu ya. Dia disuntik duluan pamannya. Barangkali dia itu pengen yang mandiri, tapi kebanyakan itu belum bisa sekarang ini karena yang akan diberikan sesuai sama yang dijadwal. Karena vaksinnya masih kurang. Ya, kita masih kurang vaksinnya. Oke. Syarat untuk bisa divaksin itu seperti apa, Prof? Syaratnya sehat, ya kan di meja 2 itu kan udah di screening sehat, ya. Kalau waktu uji klinik itu tensinya nggak boleh di atas 150, tapi aturan yang paling baru oleh PAPDI, jadi itu Persatuan Dokter Penyakit Dalam Indonesia, itu nggak boleh 140, ya 140 udah nggak boleh, sehingga kemarin banyak ya yang udah agak berumur itu nggak jadi diimunisasi kurang lebih 20 oleh karena tensinya di atas 140 ya. 140 itu kan sedikit banget gitu loh ya. Ya uji klinisnya 150 ya nggak boleh, tapi kemarin itu 140 udah nggak boleh. Maksudnya supaya aman bener di lapangan kali ya. Oke. Oke, Prof, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita pada malam hari ini, tapi kita harus jeda dulu sesaat, jadi jangan kemana-mana, tetap dalam dialog malam.